kita bikin romantis, yang paling romantis, sambil bermain mata turun ke hati, asal jangan main-main. Main hati, main-main sama yang lain. Jangan. Gak boleh. Bahaya. Bahaya, betul bahaya banget ya. Jangan. Hai, kembali lagi di Macapat bersama Caca Raisa Dan Samantha Elsanar yang akan membahas tentang main-main. Bermain-main dengan hati, ya Allah. Makanya bajunya pink. Aku pink yang hati. soft, kamu pink yang bold. Aku menyala. Menyala. Supaya hatinya menyala. Ini adalah sebuah motivasi dan juga afirmasi. Gue tuh awalnya tuh nggak paham loh, menyala tuh apa gitu. Ternyata bahasa masa kini Masa ya. kini. Kalau buat laki-laki menyala abangku, kalau buat perempuan menyala kakakku. Jadi nggak boleh baper ya kalau ada orang yang bilang menyala. Nggak gitu. boleh. Bapernya kalau ada yang bilang menyala cintaku. Gitu. Atau ngirim lagu romantis ya. Iya. Kan. Siapa Pergi yang bikin? cinta. Astagfirullah. Nyanyi lagi. Nggak mau. Serak. Serak dan seret. Belum buka puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu Sam? Jadi hari ini tuh ngomongin main hati itu apa sih? Lu tau nggak istilah back burner lyrics? Ulang. Saking main-mainnya. Nggak apa Sam. Yang kayak gini adalah accident yang justru membuat mata-mata netizen semakin semangat melihat kamu. Gitu ya? Ulang ya? Jadi udah gimana nih? Lu tau gak istilah back burner relationship? Nah bener, alhamdulillah wa syukurillah. Ayo kita nasi tumpeng mana? Ini saya bener loh ngomongnya. Soalnya kalau udah ngomongin hati ya, itu emang agak keceletot. Nah, sengklek bener, alhamdulillah orangnya Sadar. sadar. Gue sadar dan tahu diri. Alhamdulillah, masih bego. Enggak. Oh, alhamdulillah. Jangan lagi bego. Sudah cukup. Apa itu baik? Boundaries. Boundaries. Aduh, belum kita bahas sih. bentar lagi kayaknya ini langsung azan maghrib. Buka puasa. Bagian Pondok Indah dan sekitarnya aja. Oh, ya betul. Jangan. Ya. Jadi gimana, apa sih yang main-main? Aku punya teman, gitu nggak? Teman sepermainan. Bunda Maya kelar saya. Teman saya tolong Bunda Maya. Kita sama-sama. Bunda Maya kan udah bikin podcast, kita juga bikin podcast. Boleh kali kolaborasi, Bun? Lanjut. Boleh dong, Bun. Nah, boleh dong. Hari kita di sini ya. Jadi apa sih main-main back burner itu apa? Back burner relationship. Back, bentar. Back belakang. Burner Terbakar. bagian belakang terbakar gitu. Maaf ya. Menyala kakakku. Ayo cepetan dah. Bisa ada dulu nih opening. Terus. Iya, nggak kelar-kelar. Jadi apa sih back burner relationship itu apa coba? Back burner relationship itu adalah kondisi ketika lo sebenarnya punya suatu hubungan yang komitmen cuma sama satu orang, tapi Ada tapinya, agak takut sih kalau ada tapi. Ternyata lo tuh bermain-main dalam hubungan itu karena lo merasa kayak nggak yakin. Frankie. Bukan selingkuh, lo punya second option. Second option ya? Kayak kalau lo lagi deketin orang, lo punya second option, third option tuh wajar dong. Wajar kalau deket, masih baru deket Iya. kan, dalam konteks dekat Iya. gitu. Tapi kalau si back burner ini, ya lo tuh sebenarnya kayak lo bermain api sendiri dalam relationship-nya itu karena lo kayak lo nggak yakin lo bisa sama si hubungan yang utama ini, lo ada backup plan-nya gitu. Jir. Lo pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Enggak lah. Nggak pernah. Nggak pernah. Aku digituin. Lo digituin. Pernah dong berarti kan? Iya. Lo yang opsi 1 atau opsi 2? Nggak tahu. Kayaknya opsi 2. Aduh, sakit. Aku sakit, kakak. Pedih. Nggak apa-apa, tapi kan itu masa lalu. Masa lalu. Gue pernah. Pernah kan? Pernah. Second option kan?
nggak tahu, nggak jelas. Iya. Antara first option atau second option nggak jelas. Oke, ya udah intinya pernah jadi optional kan intinya. Pernah, terus Ya diusir-usir. udah salaman aja dulu tuh. Kalau lo sampai diusir ekstrim banget ya Lo hidupnya. pergi aja dari hidup gue gitu. Jangan deh, gue tuh bukan cowok baik-baik gitu. Ih, klise. Emang iya bener lo nggak baik. Iya, yang bego gue aja. Iya kan? Lo kenapa sih? Kenapa temanya Samantha Elsener itu bisa bego gitu? Tolong Settingan. Settingan pabrik ya? Aduh, takut lagi settingan pabriknya. Ya Allah. Jangan dong Sam. Ah, gimana sih? Ini daunnya asing. Tuh kan? Tuh kan? Dia menunjukkan itu kan. Ini kan palsu. Lihat warnanya udah sama kayak baju kamu. Yang penting hatiku nggak palsu. Menunggu pangeran itu datang. Betul, Pangeran Londo, ayo boleh kemari. Jadi kita berdua pernah menjadi optional ya. Mau itu jadi option optional. 1 ataupun 2. Apa yang ketiga? Ya udahlah, whatever ya. Iya. Suka-suka pada masa itu. Iya, ya kan. betul. Jadi Terus apa? gimana itu si back burner ini? Jadi esensinya adalah dijadikan first option, second option. Intinya ya nggak first option. Kalau first option berarti kan priority dong. Priority. VVIP dong. Eksklusif kalau benar-benar cuma satu Kalau orang. Ya, nah ternyata masalahnya yang bikin gue shock setelah gue baca-baca literasinya, ada salah satu studi penelitian gitu kalau lebih dari 300 orang dewasa 300 orang dewasa. itu pernah dan terlibat dalam back burner relationship ini karena mereka merasa bahwa mereka jauh lebih merasa aman kalau mereka ada second option, ada backup plan dibandingkan mereka nggak punya backup plan sama sekali. Dan biasanya si orang-orang yang terjebak dalam back burner ini tuh orang-orang yang polanya gini, Cak. Lo habis putus sama mantan lo, tapi lo nggak bisa move on dari mantan lo. Jadi lo kayak butuh spare waktu lebih. Jadi kayak yaudah deh gitu, gue tetap berhubungan sama mantan gue, tapi gue udah deket sama orang lain, gue udah mulai membangun keintiman sama orang lain nih, tapi mungkin belum benar-benar ini hubungannya apa sih gitu, belum benar-benar eksklusif. Atau lo tuh udah benar-benar serius nih sama satu orang, tapi lo masih belum yakin karena masih ada beberapa hal yang kayaknya bikin ragu. Kayak misalnya dari persetujuan dari orang tua, itu kan bikin ragu kan. Tapi lo udah ngebet banget nih, gue pengen nikah nih gitu. Tapi kayaknya sama orang tua ini susah nih gitu. Gue harus ada second option nih gitu. Karena orang tua gue juga buru-buruin gue untuk nikah apa segala macem gitu. Jadinya nyari deketin lagi orang lain yang kayaknya si second option ini jauh lebih gampang deh buat dideketin, buat didiskusikan apapun gitu, terus kayaknya keluarga juga lebih serak apa segala macem. Ya udah jadinya gongnya sama yang kedua, bisa kayak gitu juga. Jadi sebenarnya lebih ke kayak mungkin bisa dibilang secara garis besar konteksnya tuh sama, tapi perbedaan case-case-nya aja gitu ya, dari perbedaan kebutuhannya juga. Kebutuhannya, tapi bukan berniat untuk selingkuh ya. Kalau selingkuh kan emang sengaja diumpetin gitu. Iya. Kalau ini tuh benar-benar motifnya karena takut. Ya udah gue yang mana nih jadinya nih, yang satu atau yang dua nih gitu. Karena takut kalau misalnya keinginannya nggak bisa terkabul karena dia pengen nikah gitu kan. Jadi ada waktunya nih, kayak batasan waktunya kapan ya gitu. Umur gue udah segini nih, gue harus ini. Jadi kayak yaudah yang gampang aja deh gitu. Orang mikirnya praktis misalnya gitu ya, kayak mungkin pengen yang less effort gitu, nggak pengen yang terlalu aduh ini ribet banget sih apa segala macam, bisa kayak gitu juga. Terus dia gitu biasanya motifnya juga karena dia ngerasa takut sama penolakan realita ya, kehidupan ini kan. Begitu banyak penolakan-penolakan yang terjadi. Iya, dan juga bisa takut sama komitmen juga. Yang mana ini yang paling males sih kalau kejadian. Bener. Karena kalau misalnya kayak di yang satu itu misalnya kayak ayo kita kapan mau nikah? Kok dia udah nyuruh nikah sih, padahal gue belum mau nih. Akhirnya kayak dibikin masalah, dibikin kasus putus, nah dia udah punya backupnya. Ternyata ada backupnya. Gitu. Bener. Dan itu kan jadinya kan kayak sebuah perencanaan, ya kan, yang dibuat di framing sedemikian rupa agar supaya terjadi apa yang diinginkan. Iya. Dan intinya itu kan sih jadi nggak adil bukan prioritas. Iya. Dan itu kan jadinya kan nggak adil dong buat si option yang padahal kita pengennya nabung di prioritas ya. Iya, betul banget. Yang black semuanya itu kan ya. Terus titik-titik nolnya tuh banyak yang di atas ya. 500 juta saldonya. Nah, iya. Kalau bisa lebih dari itu nolnya. Nah, gue pengen di bank yang minimal nabungnya 1 M. Oke, berarti lo harus punya back burner. Tabungan, Bun. Ada 2 nih, yang mana babang yang paling banyak isinya? Astagfirullah, gue gak begitu ya Allah, tolong. Gue jangan di framing kayak gitu dong, Ca.
Iya lagi, takut ya. Oke, enggak, itu hanya bercandaan kita aja karena kita berdua itu memang begitu adanya. Tidak ada yang dibuat-buat. Gue nangis dulu. Tapi kalau dapat seneng kan? Ya kalau dapet yang punya 100 miliar siapa yang nggak seneng? Iya. Tapi kalau penjahat nggak seneng juga gue. Nah, 100 miliar tapi dia punya back burner, ujung-ujungnya lo di let go, nanti gimana? Nggak mau juga. Batin juga kan? Nggak mau. Gitu. Aku butuh yang sayang. Sama Apalagi? aku. Apalagi? Apalagi? Yang sayang. Yang sayang. Yang bisa menerima kegilaan gue. Terus? Baru dua lah. Sebutin lagi. Apa? Ayo sekalian ajang promosi, cepetan. Ini lagi bahas apa? Bukan promosi. Oke, lanjut. Butuh yang setia. Oh, setia. Oke. Ada haknya ya, setia. Gitu ya. Gak ada hak. Nggak butuh ya, cuma teman-teman itu nggak butuh. Yang kemarin enggak ya. Enggak setia yang kemarin ya. Setia sih. Disclaimer. Takut ya. Lanjut ke back burner yuk. Ayo. Belum selesai. Nanti kelamaan. Yuk. Lanjut lagi tadi. Jadi intinya selalu ada backup plan. Lupa kan ngomong-ngomong? Enggak, ingat. Ada backup kan, selalu ada backup. Selalu ada plan. backup, selalu ada second option gitu. Nah, istilah barunya tuh yang Tapi nggak di dipakai. hiding ya si Ada yang di second. hiding juga. Ya berarti ya kurang lebih Karena mirip kan perselingkuhan kayak- dong. Tapi nggak bisa dikategorikan sebagai perselingkuhan gitu juga loh, Ca. Karena? tingkat komitmennya tuh berbeda. Oke. Jadi kayak jalan 2 kaki, jalan 3 kaki gitu. Ya tapi selingkuh juga gitu. Tapi kan tingkat komitmennya beda. Maksudnya kayak gini, kalau lo selingkuh lo emang bener lo ada intentionnya. Oh, kalau ini belum tentu ada intentionnya. Iya, Jadi kayak masih ya udah just go with the flow. meraba-raba gitu. Oke, I know. Now I know. Oke, jadi perbedaannya adalah with or without intention. Jadi Iya. kalau misalnya without intention itu bisa dibilang kategorinya masuknya tuh ke back burner relationship. Tapi kalau misalnya dia itu ada intentionnya, berarti ya selingkuh itu tadi ya. Ya intentionnya Selingkuh. cuma sebatas backup plan, second option. Iya. Jadi kalau Ngerti, selingkuh ngerti. kan kayak kadang lo kayak Ada hasrat-hasrat tertentu gitu ya. gue lagi apa ya, dikerjain nih gue sama atasan gue gitu, gue dikenalin ini apa segala macem, gue nggak bisa nolak nih karena tuh berkaitan sama atasan gue, asal-asalan klise gitu loh. Itu apa selingkuh? Itu bisa selingkuh kan, diam-diam atau enggak kayak sengaja apa segala macem gitu. Kalau si back burner tuh lebih kayak, oh gue tuh pengen tadi yang gue kasih pengen, contoh, gue pengen move on nih dari mantan gue, tapi gue belum bisa move on sama mantan gue masih berhubungan sama mantan gue, tapi gue juga ada nih si satu lagi nih opsi gue gitu. Iya. Tapi ada juga yang ya dia pengen nikah apa segala macem, tapi dia main beberapa kaki gitu ya. Ya udah semua dibaringin aja, tinggal lihat mana yang jalannya paling cepet gitu. Oke ya, tetap aja ya, Iya, intinya tetap adalah aja hati ini tidak tersayat-sayat eksklusif ya, kan. betul. Ini tidak prioritas Iya, gitu. betul. Nah, si orang-orang ini tuh kadang suka masih bingung gitu loh, Ca. Sebenarnya ketika lo menghadapi hubungan yang tidak memprioritaskan diri lo atau si back burner ini tuh bisa kita cari tahu dengan kayak gimana ciri-cirinya. Apa aja? Ciri-cirinya. Yang pasti susah banget dihubungin. So cliche. Iya enggak? Susah buat diajak telepon, kalau di chat itu Paling balasnya sibuk sedunia gampang. akhirat ya, say. Kurang lebih. Iya kan, biasa di chat itu balasnya gampang, ini jadi susah, lama. Banyak perubahan ya, berarti Banyak ya? perubahan. Terus dia gitu diajak ketemu tuh selalu cancel apa segala macam, dan dia selalu yang menginisiasi untuk mengundang acara apapun. Tapi kalau kita yang ngundang acara itu dia akan pasti sulit. Banyak alasan gitu, dan dia cenderung nggak mau untuk hadir di acara-acara penting. Ya misalnya acara keluarga ya datang yuk, nggak gitu, atau enggak iya datang tapi ntar nggak konsisten, nggak konsisten gitu. Karena emang ya gue masih cari ini cari itu, gue masih ada opsi ini opsi itu, gue pengen tahu dan lain sebagainya gitu kan. Bahkan kalau sekarang kan kayak banyak yang beredar ya di relasi-relasi di luaran sana, itu adalah kondisi yang udah cobain ini belum, ada checklistnya nggak, cobain ini ada checklistnya nggak, males gitu. ya. Jadi kayak checklist ya. Hubungan ini tuh kok jadi kayak permainan terus ya. Ya itu kan tadi benar, aku punya teman sepermainan. Batuk. Butuh butuh minum maksudnya, nanti tunggu buka puasa dong. Lanjut, jadi kayak gitu ya. Intinya Kayak kita gitu. udah sebenarnya
udah bisa menebak-nebak, paling enggak kita tuh lebih peka gitu loh. Kalau misalnya ada sesuatu yang berubah dari pasangan kita, atau orang yang lagi dekat sama kita, atau mantan kita yang katanya masih pengen deket tapi ada perubahan-perubahan dari sisi sikap-sikap yang biasanya tidak dia lakukan tapi dia lakukan, berarti itu ada sebuah pertanda banget itu, ya kan? Tapi ya tadi kayak mungkin gini ya, kalau kita tuh kayak main-main api sendiri sama hubungan itu, jadinya kayak nanti conflicting dalam hati sendiri kan. Dan Cap, itu cip, pasti cip, belalang kuncup, milih yang mana lu makin bingung gitu. Kalau gue sih gitu ya, kalau misalnya dalam satu hubungan gue pengen udah satu dulu. Iya, yang jelas gitu. aja udah gitu. A, B, B, Even C, banyak C. yang deketin, mendingan gak usah di... Iya, tolong ya aku udah dicup. Udah gak bisa cap cip cup karena aku udah dicup gitu. Jadi kalau even ada yang deketin, misalnya ada banyak orang tuh gue juga nggak bisa gitu loh, Ca. Kayak bingung kan, balasnya gimana yang ngatur waktunya. Iya, dan kita juga kayak nggak punya energi nggak sih untuk kayak ngebagi-bagi pikiran waktu, kayak kita ngomong sih sama si pasangan utama kita harus gini settingannya. Terus sama si back burner harus gitu settingannya, kayak bingung kan? Bingung, jadi kayak punya dua kepribadian. Dan kita akan bisa jadi keceplosan dengan kepribadian yang harus nama. Nah, siapa tuh yang salah nyebut nama? Kamu udah pernah? Kamu udah pernah? Apalagi kalau namanya mirip-mirip. Nah, Fam. Mirip kan? Sam gitu. Atau Zem, ya Allah. Bener-bener cuman Sam Zem ya, tapi itu mah masih bisa kepleset-pleset. Ya, Salma gitu kan. Sar ya bener. Sarah. Iya, nah itu curiga sih, fix. Lo kenapa, Say? Gitu kan. Pernah ya? Pernah? Bukan gue sih. Oke. Pernah digituin? Cerita orang. Oh, bukan ya? Oke, pernah cerita orang. Iya sih, gue juga pernah mendengar. Siapa gitu kan. Itu kan di bawah alam sadar kan? Lagi mikirin berarti ya. Nah lo kelar sih, fix. Apa? Jangan main api ya. Udah kalau mau main petasan ya petasan aja, dibikin malah happy. disuruh main petasan. Main petasannya kan maksudnya ini kan mau malam takbiran, nanti pada main petasan kan biasanya sambil Allahu Akbar, Allah ya nggak apa-apa. Kan udah nggak boleh. Oh, udah nggak boleh ya? Masih boleh? Nggak tahu. Nah, di kampung yang mana kayaknya boleh ya? Nggak tahu sih. Saya tuh bukan anak main petasan, tapi ya sama. Gue nggak main petasan, nggak main api. Sama lagi dua-duanya. Main air, main aman ya. Main air, minum air maksudnya, ya kan? Iya. Gimana Bu Caca? Jadi intinya adalah kalau kita punya yang namanya back burner itu, atau mungkin keinginan ke arah sana, kayaknya harus dipikirkan kembali, karena itu ujung-ujungnya akan membuat kelelahan dalam diri pribadi. Sangat. Jadi gue ada cerita. Apa tuh? Ini bukan cerita gue ya? Iya. Ini bukan cerita gue juga ya? Iya. Bukan kan? Cerita orang. Anonim pokoknya ya. Sebut saja Mawar. Sebut saja Mawar. Oh, Mawar. Lanjut, San. Cerita si Mawar ini, dia tuh ini perempuan ya, yang melakukan back burner gitu, karena dia punya tuntutan dari keluarganya. Jadi, keluarga dia harus kayak standar laki-laki yang harus menjadi pasangannya itu A, B, C, kriterianya banyak tuh, ya kan. Nah, tapi dia pacaran nih sama satu orang, dia sayang banget nih sama si orang ini karena merasa itu sangat cocok buat dia, chemistry-nya apa segala macam. Si orang ini tuh berarti yang si priority ini ya? Iya, yang lagi dia jalanin nih gitu. Tapi karena nggak pernah mendapatkan restu dari orang tuanya, mulailah dia menjadi seorang back burner ya kan. Dia mulai mencari-cari, ada nggak sih second option, ada nggak sih ini, tolong dong bantuin ini. Dalam kondisi dia masih ada di relationship, dia udah coba-coba cari terus gitu loh. Ada nggak sih yang sesuai kriteria dari orang tuanya ini? Karena kalau ada yang sesuai dengan kriteria orang tuanya, terus tiba-tiba orang tuanya setuju, ya udah, gue sama si orang itu aja gue putus nih sama si ini gitu. Tapi apakah itu termasuk kondisi selingkuh? Ya nggak bisa juga dibilang selingkuh. Mungkin micro cheating bisa, tapi kalau misalnya benar-benar selingkuh nggak bisa, karena dia nggak melakukan apapun gitu sama orang ini. Dia nggak benar-benar literally ada di relationship juga gitu. Tapi dia kayak ada fase nyari terus, nyoba gitu. Nah itu juga bisa dibilang sebagai back burner gitu, Ca. Oke, jadi dicari ya? Mencari dia. Jadi emang motifnya tuh pasti tiap orang yang terlibat dalam back burner motifnya banyak banget, bervariasi. Berarti dalam konteks kesadaran dong?
sadar dong, memang cari opsi. Oke. Memang mencari opsi. Soalnya kan kayak ada juga kan dalam konteks yang tidak sengaja, tidak Betul. punya intention apapun, tapi tiba-tiba Betul. dipertemukan Bisa oleh yang Maha jadi. Kuasa, terus jadi kayak kok gitu. Kok terus? Kok gini gitu Iya, kan. bisa juga lo lagi pacaran, tiba-tiba lo ketemu orang, kok serak ya gini, terus orang ini yang jadi prioritas lo, tapi lo bingung nih si yang pertama tuh mau diapain gitu. Bingung galau gitu. Itu bisa juga kayak gitu. Jadi variasi dari si back burner tuh macam-macam gitu. Oke. Makanya nggak bisa bilang semua aktivitas back burner tuh adalah perselingkuhan. Tapi ada yang emang selingkuh gitu. Oke. Lo dapat aja lagi pembahasan tentang back burner ini, emangnya lagi tren saat ini atau gimana sih? Iya bun. Oh iya? Iya bun, ternyata. Serius? Makanya banyak banget si situationship itu. Situationship yang kemarin kita bahas Iya, itu. banyak Soalnya yang gue banget. denger itu kan kayak yang lagi common itu adalah open relationship. Iya itu juga kan. Nah actually open relationship sama situationship yang gue cukup common. Tapi kalau yang back burner ini gue baru denger. Tapi since lo menjelaskan, mengelaborate motifnya, seperti apa terjadinya, ya terbayanglah di gue gitu. Jadi semakin banyak karena kayak lo kan gue gak punya komitmen juga sama lo gitu. Oke, Nggak ada karena salahnya komitmennya dong, itu iya ya. kan? Jadi mau itu namanya HTS, mau itu namanya TTM, mau itu namanya back burner. situationship, itu Iya. namanya open relationship, apapun itulah you name it gitu. Ya ujung-ujungnya lo akan masuk ke dalam back burner relationship, lo akan bingung sendiri gimana ya gitu. Akhirnya blunder sendiri Sendiri. Makanya penting banget yang namanya kalau kita udah menjalin hubungan sama orang, komunikasi perlu terbuka. Komunikasi. Nah, terus Komunikasi harus terbuka. Betul. Dan yang penting adalah ada konsennya. Jadi kalau lo mau menamakan hubungan ini apa, mau HTS-an, mau gimana, pas gue aja, jadi manage ekspektasi masing-masing juga kan, gitu. Jangan sampai gitu kelihatan nih, oh dia tuh cuman datang ke gue cuman mau manfaatin gue doang. pas ada butuhnya doang baru datang gitu. Bisa juga kan kayak gitu. Yes. Terus harus gimana ya kalau ini, kalau hubungannya sebenarnya udah serius dan udah menjurus ke arah yang positif, tapi tiba-tiba ya terjadilah opsi-opsi karena di luar dari dugaan kita. Bisa aja kan karena perbedaan agama dan lain sebagainya. Bisa Betul. juga kayak gitu. Itu semua dikomunikasikan gitu sama yang jadi pasangan kita ataupun yang kita lagi PDKT, supaya nggak ada salah paham, nggak ada yang tersakiti. Tapi sebenarnya gue melihat konteks back burner ini juga sebenarnya nggak pada keseluruhannya negatif juga anyway sih Ya. sebenarnya. Unless emang kita udah ada komitmen relationship sama seseorang yang mana kan kita punya tanggung jawab dong di dalamnya ya kan, karena kan kita sudah berkomitmen kan. Iya. Nah kalau misalnya konteksnya itu berarti akan ada orang yang tersakiti karena kita udah ada komitmennya, ya nggak sih? Benar. Cuman kalau misalnya konteksnya itu kita PDKT, Iya. nggak ada hubungan Nggak apapun, ada. terus kita juga at the same time, kita itu juga jadi back burner gitu, menurut gue ya itu kan mencari keputusan terbaik bukan? Bener, So, it's setuju fine, banget. menurut Jadi gue. memang harus dikomunikasikan menurut gue sama kita manage ekspektasi masing-masing. Dan gimana pun juga kalau misalnya kita ngelihat nih pasangan kita kok kayak nggak konsisten ya sikapnya. Nah itu emang harus diomongin supaya kita nggak salah paham dan kita Dipertanyakan ya? nggak menuduh gitu. Iya, Maksudnya iya, tuh kayak iya. gimana? Permasalahannya adalah orang seringkali nggak mau terbuka sama pasangannya. Takut nggak sih kalau dia udah jadi back burner apalagi? Iya takut sih, tapi gue lebih prefer orang yang level jujurnya tuh maksimal. Iya betul, itu jelas. Maksud gue sama mantan suami gue tuh jujurnya nggak ada filter. Gitu, jadi gue seneng banget gitu. Bener-bener apa adanya. Bener-bener apa adanya, dan gue malah akan merasa sangat tersakiti kalau dia bohong sedikit pun. Sama lagi. Ya kan? Iya. Jadi si level kejujuran itu yang bikin kualitas komunikasi kita tuh bisa berkembang dan ya lo bisa jadi diri lo sendiri. Iya lo ngapain benar. Jadi pakai nggak ada topeng pressure terus, nggak apapun ada. yang ngebuat kita pada akhirnya harus ada membuat kebohongan gitu kan sama pasangan inti kita gitu. Even waktu di tahap-tahap misalnya waktu PDKT ya sama dia gitu. Cerita kan akhirnya gue. Masih di tahap PDKT sama dia, gue tuh ada sempat gue mention sama dia, lo kalau lo nggak suka sama gue, lo merasa gimana gitu, nggak apa-apa lo cari second option apa segala macam, nanti kita discuss Ngomong lagi. itu? Ya kan maksudnya kita belum yang committed di dalam Oh, pernikahan iya, gitu, belum komitmen dalam Iya, pernikahan iya, gitu. iya, Jadi iya, kayak noted. ya gue membebaskan dia kayak Iya. lo masih terserah, lo mau cari, lo mau kayak gimana, lo mau cari yang the best of the best, terserah gitu. Selama kita masih belum menikah gitu, Iya, gue bilang iya. sama dia kayak gitu, dan itu tuh justru bikin kita jadi lebih kuat lagi karena kayak
oh lo punya kualitas yang bisa bikin gue ngerasa senyaman itu sama lo, seterbuka itu sama lo gitu. Dan dia bisa ngebahas macam-macam gitu. Gue kenal nih sama ini apa segala macem gitu. Malah jadi sebuah topik obrolan. Jadi topik obrolan dan gue bisa semakin mengenal dia kebutuhannya apa dan lain sebagainya. Ya juga dan ya. itu meminimalisir untuk masuk ke dalam back burner relationship ini justru. Benar. Karena komunikasinya benar-benar terjaga dengan baik. Iya, jadi semakin terbuka gitu ya. Kuncinya kan di situ kan sebenarnya. Iya, komunikasi ya. Iya, dan ada konsennya. Komunikasi is the key. Iya. Oke, baiklah kalau gitu. Oke, berarti kata kuncinya adalah jangan lupa memaksimalkan komunikasi yang ada dengan pasangan kita. Dan ditambah lagi juga betul-betul dipikirkan matang-matang untuk tindak tanduk yang akan kita lakukan. Supaya selalu romantis. Kita bikin romantis. Ya emang harus dibikin gak sih yang namanya romantis itu kan? Karena gak semua orang juga romantis. Emang harus ada effortnya, benar. Iya, karena kalau gak ada effortnya gak mungkin juga Mas Angga itu bikin lagu itu, benar gak? Nggak tahu Mas Angga gimana Mas Angga. Kita tanya sama Mas Angga aja gimana ya. Ya udah kalau gitu biar kita tanya sama Mas Angga, kita sudahi dulu aja podcast kita kali ini. Sampai ketemu lagi di Mama lah gitu kan. Majapat berikutnya ya sama Mama Caca dan juga Mama Sam. Dadah.